Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Duyatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18721700008 dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SAK, MAK pada mata kuliah pengantar akuntansi. Langsung saja ke pokok pembahasan. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau biasa disebut dengan adjusting entries, biasa disingkat dengan AJP. AJP adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo perkiraan ke kas yang sebenarnya sampai akhir periode akuntansi, atau untuk memisahkan penghasilan atau biaya dari suatu periode dengan periode yang lain. Konsep metode pencatatan akuntansi terbagi menjadi dua, cash basis dan accrual basis. Cash basis adalah pelaporan dan pengakuan pendapatan diakui pada periode saat kas diterima dan beban diakui pada periode saat kas dibayarkan. Misalnya, pendapatan diakui dan dicatat ketika kas diterima dari pelanggan, dan beban gaji karyawan diakui dan dicatat ketika kas dibayarkan. Kedua-duanya baru dapat dilaporkan pada laporan perhitungan laba rugi. Laba rugi. Lanjut ke accrual basis. Accrual basis itu adalah pelaporan dan pengakuan pendapatan diakui pada periode saat pendapatan dihasilkan, dan beban diakui pada saat beban itu terjadi. Adapun tujuan dilakukan dari jurnal penyesuaian ini. Berikut penyebab adanya pencatatan ayat jurnal penyesuaian. Pertama, peristiwa yang tidak tercatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. Kedua, biaya yang tercatat, maksud saya tidak tercatat selama periode akuntansi karena mereka berakhir dengan berlalunya waktu sebagai akibat dari transaksi harian. Ketiga, item yang mungkin tidak atau belum tercatat. Keempat, suatu kondisi di mana transaksi telah terjadi tetapi belum dilakukan pencatatannya. Yang terakhir, kondisi yang rekeningnya sudah dicatat tetapi kondisi saldo rekeningnya perlu dikoreksi sehingga akan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Berikutnya, penyesuaian atau adjusted. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journalist entries adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan atau memperbaiki saldo-saldo buku besar untuk menjadi saldo-saldo yang benar sehingga dapat menyusun laporan keuangan dengan benar. Pos-pos yang perlu diperbaiki atau yang perlu dibuat jurnal penyesuaian. Ada pos-pos deferred, terbagi menjadi dua, biaya-biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Berikutnya ada pos-pos accrued, terbagi lagi menjadi dua, biaya-biaya yang masih harus dibayar dan pendapatan yang harus diterima. Jadi pos deferred dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tadi sebelumnya sudah disebutkan, pos-pos dibayar di muka dan pos-pos yang diterima di muka. Pada biaya-biaya dibayar di muka, biasanya dicatat itu berupa, pertama ada dicatat pada perkiraan harta atau aset, yang kedua bisa dicatat pada perkiraan beban atau expense. Lalu pada pendapatan diterima di muka, ini akhir periode akuntansi harus diperjelas berapa pendapatan yang harus diperhitungkan pada periode yang bersangkutan. Dan di sini biasanya tercatat perkiraan utang dan juga perkiraan pendapatan. Lanjut ke pos-pos accrued. Di sini itu adalah pos yang mengenai beban-beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar dan pendapatan yang telah terjadi pada periode yang bersangkutan tetapi belum diterima. Jadi pos accrued dapat dikelompokkan tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu biaya-biaya yang harus dibayar dan pendapatan yang harus diterima.
Setelah membahas ayat jurnal penyesuaian, lanjut ke step berikutnya, yaitu neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet. Di sini itu pengertiannya adalah kertas berkolom sebagai kertas kerja untuk membantu menyusun laporan keuangan, dan juga neraca lajur hanya dipergunakan untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan pada akhir periode dalam akuntansi manual. Berikut tabel untuk lebih jelasnya tentang neraca lajur atau worksheet. Lanjut ke laporan keuangan, financial statement. Nah, ini step berikutnya setelah worksheet. Terdiri biasanya ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Untuk lebih jelasnya, di sini akan diberikan contoh atau tabel. Step berikutnya, ayat jurnal penutup atau closing journal entry. Di sini itu jurnal penutup dibuat untuk menutup perkiraan pendapatan, beban, saldo laba atau rugi, dan juga price. Dan yang terakhir ada neraca saldo setelah penutup. Dan juga ini biasa disebut dengan post closing trial balance yang dibuat dari buku besar yang sudah diposting dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Cara membuat jurnal penutup bisa melihat dari neraca lajur, yaitu lajur laba dan rugi, di mana lajur debit adalah beban-beban dan lajur kredit adalah pendapatan-pendapatan atau perkiraan laba rugi. Berikut contoh dari neraca saldo setelah penutup. Sekian sekian pemaparan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.